termasuk yang kita pelajari dalam sirah itu adalah apa? Bagaimana Nabi SAW memanage, menyikapi perbedaan pandangan di kalangan para sahabatnya. Itu bagian dari sirah. Ya. Seperti dalam kisah ketika para sahabat diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mendatangi perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Itu kisah yang sangat populer, sangat masyhur. Jadi Nabi SAW perintahkan para sahabat, ya, karena Yahudi Bani Quraidah ini mulai macam-macam, maka diperintahkanlah para sahabat untuk datangi perkampungan Yahudi Bani Quraidah, ya, di Madinah. Nah, kemudian Nabi SAW berpesan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jadi Nabi suruh sahabatnya ke sana sambil Nabi titipi pesan. Pesannya apa? Jangan seorang pun di antara kalian yang mengerjakan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Itu pesan Nabi SAW. Nah, ketika rombongan para sahabat ini berjalan ke sana, ya, ternyata di tengah perjalanan ini waktu asar sudah hampir habis. Maka berbeda pendapatlah para sahabat ini. Sebagian sahabat mengatakan, kita sholat asar sekarang, karena waktunya sudah mau habis. Nah, terus sahabat yang lain mengatakan, tidak, kita sholat asar nanti di Bani Quraidah. Karena Nabi bilang apa? Jangan ada yang sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Jadi yang satu kelompok mengatakan apa? Kita sholat asar sekarang. Yang kelompok lain mengatakan tidak, nanti di Bani Quraidah kita sholat. Biar habis waktu asar, pokoknya kita sholat asarnya di Bani Quraidah. Nah, sahabat yang mengatakan kita sholat sekarang, mereka mengatakan tidak, itu maksudnya Nabi melarang kita sholat kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya Nabi supaya kita bercepat-cepat, bergegas-gegas supaya kita cepat sampai ke sana. Nah, ala kulli hal, kemudian yang mau sholat asar, yang berpandangan sholat asar sekarang sholat asar, yang berpandangan sholat asarnya nanti di Bani Quraidah, ya, nanti setelah Bani Quraidah dia tiba. Lalu ketika kasus itu disampaikan kepada Nabi SAW, beliau tidak menyalahkan satupun dari kedua kelompok sahabat ini. Nah, itu menunjukkan bagaimana Nabi SAW memanage dan menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Makanya para sahabat Nabi SAW itu pun nanti kalau kita baca itu berbeda pendapat dalam banyak masalah fikih. Dalam masalah fikih, dalam memahami hadis, dalam menyimpulkan suatu hadis, itu para sahabat berbeda pendapat. Dan berbeda pendapatnya para sahabat itu adalah rahmat bagi kita. Makanya Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan, beliau mengatakan bahwa saya tidak bisa bayangkan betapa sulitnya Islam ini seandainya para sahabat Nabi SAW itu tidak berbeda pendapat. Ya. Jadi dia mengatakan perbedaan ketika para sahabat itu berbeda pendapat, maka itu adalah rahmat bagi kita. Ya, meskipun hadis, catatan saya, ada hadis yang populer itu mengatakan ikhtilafu ummati rahmat, perbedaan pendapat umat kita adalah rahmat, itu hadis dhaif, ya. Tapi ketika para sahabat berbeda pendapat, itu adalah bagian dari kelapangan Islam. Ya, sehingga kenapa? Karena kalau para sahabat itu sudah sepakat tentang satu masalah yang kemudian disebut dengan istilah ijma. Kalau para sahabat itu sudah ijma tentang satu masalah, maka siapapun yang menyelisihi ijma sahabat itu bisa kafir. Nah, tapi kan sahabat tidak ijma untuk semua masalah kan? Hanya masalah-masalah tertentu yang mereka ijma. Sebagiannya lagi mereka apa? Berbeda pendapat. Nah, sehingga perbedaan pendapat itu
ya kemudian menjadi satu bentuk kelapangan Islam, bentuk keluasan ajaran Islam itu, karena bisa jadi di satu tempat tidak cocok dengan pendapat ini, situasi dan kondisinya tidak sesuai dengan pendapat itu, di tempat lain mungkin dia cocok. Nah, jadi itu hanya bisa difahami ya kalau orang mempelajari sirah ini dengan baik. Ya, mempelajari sirah ini dengan baik.